Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi baru ya, mengenai berpikir sejarah ya. Nah, perhatikan video penjelasan yang akan Bapak sampaikan saat ini. Nah, berpikir sejarah. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, 3.5, di mana kalian mampu menganalisis cara berpikir diakronik dan juga sinkronik dalam karya sejarah. Kemudian 4.5, kalian bisa menyajikan hasil telaah tentang penerapan cara berpikir diakronik dan juga sinkronik dalam karya sejarah. Nah, selanjutnya di sini indikator yang harus kalian lakukan yaitu kalian bisa mendeskripsikan cara berpikir diakronik dan juga sinkronik dalam karya sejarah. Kemudian 3.52, di sini kalian mampu menganalisis cara berpikir sejarah. Dan 4.51 ya, kalian bisa menampilkan hasil diskusi kelompok secara berpikir sejarah diakronik dan juga sinkronik. Oke, anak-anakku, kita mulai saja materi yang akan disampaikan hari ini, yaitu pertama tujuan pembelajaran kali ini adalah mampu menganalisis peristiwa sejarah secara kronologis melalui model pembelajaran discovery learning. Nah, kira-kira gambar apakah ini ya? Oke, ini adalah gambar pengibaran bendera ya. Ini merupakan bagian dari sejarah. Nah, selanjutnya berpikir sejarah sendiri ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kemampuan berpikir diakronik. Yang kedua adalah kemampuan berpikir sinkronis. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir periodisasi. Yang keempat adalah kemampuan berpikir kausalitas. Nah, di sini kemampuan berpikir diakronis ya. Apa sih itu diakronis? Mari kita jelaskan di video kali ini ya. Kemampuan berpikir diakronis artinya adalah kemampuan memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran pada masa lalu ya. Kemudian yang kedua adalah cara berpikir diakronis biasanya sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa ya. Jadi cara berpikir diakronis itu adalah cara berpikir para sejarawan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah cara berpikir sinkronik. Nah, dalam cara berpikir sinkronik di sini artinya kalian mampu memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek-aspek perkembangannya. Cara berpikir sinkronik biasanya memperluas ruang dalam suatu peristiwa. Dan yang ketiga adalah cara berpikir ini biasanya sangat mementingkan struktur yang terdapat dalam suatu peristiwa. Biasanya cara berpikir sinkronis ini akan membagi ya, misalnya kalian belajar tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang akan dikaji itu berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek ekonomi, aspek sosiologi, aspek sosial, aspek budaya, itu akan dikaji dalam aspek sinkronik. Nah, selanjutnya kemampuan periodisasi ya. Kemampuan periodisasi di sini adalah kemampuan
membagi waktu menurut zamannya, di mana zaman atau perkembangan manusia itu terbagi menjadi beberapa jenis ya. Periodisasi di Indonesia pun itu terbagi menjadi beberapa periodisasi. Nah, selanjutnya adalah periodisasi dalam ilmu pengetahuan sejarah berfungsi untuk menyusun sistematika dalam penulisan sejarah. Nah, selanjutnya di sini tujuan dilakukannya sebuah periodisasi, yaitu yang pertama adalah kalian mampu melakukan penyederhanaan, di mana bentuk penyederhanaan ini dapat mempermudah kalian dalam mengkaji sebuah peristiwa sejarah. Yang kedua, yaitu kalian mampu memudahkan pengertian untuk memenuhi syarat sistematika ilmu pengetahuan ya. Kemudian kemampuan kausalitas. Mungkin pengertian dari kausalitas kalian belum tahu ya. Kausalitas itu apa sih? Ini kan kata baru. Padahal kalau dilihat dari definisi, kausalitas itu biasa kalian dengar ya. Nah, kausalitas itu yaitu menyangkut hubungan sebab akibat antara dua atau lebih. Nah, kausalitas bisa dikatakan sebagai uraian sebab-sebab dari sebuah peristiwa sejarah. Nah, di sini ada dua teori tentang kausalitas. Yang pertama adalah monokausalitas, yang kedua adalah multikausalitas. Nah, di sini yang dimaksud dengan monokausalitas yaitu teori hubungan sebab akibat yang pertama kali muncul dalam ilmu sejarah. Teori ini biasanya bersifat deterministik, artinya ketergantungan, yakni mengembalikan kausalitas suatu peristiwa, keadaan, perkembangan kepada satu faktor saja. Contohnya, Perang Dunia Pertama. Menurut teori monokausalitas, penyebab dari Perang Dunia Pertama itu adalah terbunuhnya putra mahkota kerajaan Austria di Sarajevo pada tahun 1914. Sebab Perang Dunia ini hanya dilihat dari sebab khusus saja, tidak melihat dari sebab-sebab lain atau sebab-sebab umum. Nah, sedangkan multikausalitas di sini adalah suatu peristiwa dengan memperhatikan berbagai penyebab. Kemudian multikausalitas didasarkan pada perspektivisme, yaitu pandangan terhadap permasalahan yang mendekati dari berbagai segi atau aspek perspektif. Nah, demikian materi yang sudah Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.